Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Tamana. Saya dari UP BJJ Purwokerto dari program bidang studi agribisnis bidang pengelolaan pertanian. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan petani kacang. Baik, ini saya dengan Bapak petaninya langsung. Ya. Namanya siapa, Pak? Ya, nama saya Suparyo. Bang Yo. Aduh, lagi di kebun. Oh, di kebun ya, Pak. Nanam apa ini, Pak? Kacang tanah, tanaman kecil. Kemarin juga pertama saya tanamin kacang, ini tanaman yang kecil. Coba berapa? Oh, ini jauh sekali. Pak. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang saya ajukan, Pak. Ya, boleh. Ya, apa saja. Bagaimana persiapan lahan yang dilakukan sebelum penanaman kacang tanah dimulai? Ya, sebelum kacang tanah ditanam, saya sudah persiapan lahan dulu. Ini saya cabut. Itu setelah tanaman pertama kita cabut, kita tanggul lagi, kita persiapan, kita kasih pupuk kompos dulu. Nah, kompos dulu, kemudian setelah siap baru saya tanam. Kira-kira apa sih ya, Pak, yang dipersiapkan untuk penanaman lahan? Ya, Alat. ya di luar alat yang jelas pertama kan lahan, yang kedua bibit. Ini bibitnya sih memang bibit tanaman sebelumnya saya bikin bibit. Kalau tanaman yang awal sih memang begitu, toko bibit untuk kacang tanahnya. Bagaimana perawatan kacang tanah dari mulai penanaman sampai panen, Pak? Ya, perawatannya biasa lah ya, seperti tanaman. Pertama kita tanam, setelah tanah kacang ini tumbuh daun 4 atau 6 baru kita taburin pupuk. Pupuk yang kedua sebelum setelah pupuk dasar ini, kedua ini pupuk toko. Kalau saya juga ya urea sama KPR sama istilahnya postal ya, sama TSP kita tabur. Kemudian setelah kita kasih pupuk, ini di usia 20 hari lah, 20 hari sampai ke 30 ini saya aduk, kita jangir, bahasanya jangir, kita ruk, ya ini nanti hasilnya bisa maksimal. Kan di usia 25 sampai 30 kacang ini mulai berbunga. Apakah dalam proses penanaman kacang tanah ada teknik penyemaian, Pak? Tidak ada, jelaskan. Enggak, ini sistemnya langsung bibit kita kupas, kita seleksi yang terbaik ya, yang jelek kita singkirkan atau ya kita pisah, kemudian yang terbaik kita tanam. Jadi nggak ada persemaian dulu kalau kacang tanah, malah justru kalau ada persemaian dulu hasilnya tidak baik, kemungkinan mati lah. Kacang kan rentan dengan isinya dicabut, itu rentan dengan kematian. Yang kita cabut, kita pindah tempat mati, tidak maksimal hasilnya. Nah, ini langsung uji kita langsung tanam. Lalu faktor apa saja yang menjadi pertumbuhan kacang tanah menjadi subur? Ya yang jelas itu tadi, kita pupuk, kita jangir atau kita ruk. Kalau misalkan membutuhkan atau memungkinkan ya kita semprot pupuk daun atau ya semprot hama lah, itu ya, semprot daun atau semprot pupuk hama istilahnya hama daun untuk menghindari ini sih serangan belalang atau ulat, kan bisa kita semprot. Itu juga termasuk faktor yang jadi baik lah untuk pertumbuhan kacang itu sendiri. Apakah dalam kacang tanah memiliki tingkat hama yang tinggi, Pak?
Ya secara umum tidak, secara umum. Tapi hamanya ya tetap ada. Tapi secara umum hama kacang tanah itu enggak ada yang gejalanya maksimal dalam artian khusus enggak ada. Cuman serangannya ya biasa. Ulat itu kan hama-hama biasa lah. Kalau di pagi kan ada serem, ada mesra. Kacang tanah berapa bulan? Ya, kalau misalkan air dari alam itu mencukupi atau kita bisa menyiram ya 3 kali. Karena usia tanaman kacang tanah ini ya kalau saya ngomong 3 bulan, kalau maksimalnya 100 hari. Makanya dalam 1 tahun kan bisa 3 kali penanam. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dapat menjadikan istilahnya sedikit tambahan ilmu bagi panjenengan. Ya.